Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, akhirnya kita sampai pada pembahasan akhir pada halaman yang ketujuh, di mana kita akan membaca atau melihat beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita simpulkan dari rangkaian ayat ke-40, ayat 38 sampai dengan ayat ke-47. Di sini ada 3 poin yang disimpulkan. Yang pertama, di sini dikatakan min fawaidil ayat, ya. Di antara pelajaran dan hikmah dari ayat-ayat di atas. Yang pertama, min a'zamil khuzlan, adalah merupakan satu bentuk kehinaan, ya, dan kebinasaan yang sangat besar ketika ayya'mural insanu, ketika seseorang menyuruh ghairahu, orang lain, bil birri, untuk melakukan kebajikan, wa yansa nafsahu, tetapi dia membiarkan atau melupakan dirinya untuk melakukan kebaikan itu. Nah, ini satu kerugian yang sangat jelas. Nah, ini ibaratnya seperti orang yang mengatakan bahwa bisnis ini sangat menguntungkan. Ya, sangat rugi kalau Anda tidak ikut, tidak terlibat dalam bisnis ini. Ya, dia mengajak orang lain untuk ikut dalam bisnis yang menguntungkan, ya, tetapi dia sendiri tidak ikut, tidak terlibat, ya, tidak mengambil keuntungan dari bisnis itu. Ini satu kerugian yang sangat jelas. Ya. Atau misalnya kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Kita mendorong orang, kita memotivasi orang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat itu. Tapi kita sendiri tidak mengambil manfaat dari itu. Itu sangat itu jelas satu kebodohan, ya, satu kebodohan, satu kerugian, ya, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ya, tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Karena itu di sini ini mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang lain melakukan kebaikan lalu kalian melupakan diri kalian? Pelajaran yang kedua, as-sabru was-shalah. Sabar dan salat itu min a'zami ma yu'inul 'abda. Ini adalah termasuk faktor-faktor terbesar yang dapat menolong al-'abda, seorang hamba, fi syu'unihi, dalam fi syu'unihi kulliha, dalam seluruh urusan-urusannya. Ya. Jadi keberhasilan, kesuksesan kita dalam berbagai urusan, dalam berbagai kepentingan, ya, itu sangat sangat dibantu, sangat didukung oleh seberapa kuat, seberapa tangguh kesabaran kita, dan seberapa berkualitas sholat kita, ya, ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam ayat yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaha lakabiratun. Salat itu
adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Nah, kalau jiwa kita itu terbiasa dengan sesuatu yang berat, memikul sesuatu yang berat, maka dia akan tangguh, dia akan eh, kuat ya untuk menjalani, untuk menghadapi apapun. Nah, karena itu di sini disimpulkan bahwa sabar dan sholat itu adalah faktor terbesar yang dapat menolong kita untuk sukses, untuk berhasil dalam seluruh urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan, oh, kenapa di sini digandengkan antara sabar dengan sholat? Karena untuk bisa mempunyai kualitas sholat yang baik, ya, untuk bisa punya kualitas sholat yang eh, unggul, dibutuhkan as-sabr, dibutuhkan kesabaran. Ya, dibutuhkan kesabaran untuk menaklukkan diri, ya, menaklukkan hati, menaklukkan jiwa, kesabaran untuk menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita, ya, kesabaran untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, kesabaran untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Ketika kita bisa memenuhi unsur-unsur kesabaran ini, maka pada saat itu sholat kita menjadi berkualitas. Pada saat itulah ibadah sholat itu menjadi ibadah yang menyenangkan, seperti yang dilakukan atau dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam salah satu hadis, ju'ilat qurratu aini fi shalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan bahwa telah dijadikan salat itu sebagai penyejuk hatiku. Karena itu ketika beliau misalnya mendapatkan satu problem, satu masalah ya yang menggelisahkan, maka beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Arih Nabi Salah. Coba rehatkan kami dengan salat." Nah, salat itu menjadi apa? Menjadi terminal persinggahan, ya, menjadi tempat persinggahan, ya, bagi orang-orang beriman, ya, untuk beristirahat, untuk berehat, untuk memberikan nafas kepada jiwanya, memberikan makanan kepada jiwanya. Nah, jadi ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga yang terakhir yang baru saja kita singgung pada sesi video sebelumnya, ditegaskan bahwa fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, la yadfa'ul azaba atau la yadfa'ul azaba 'anil mar'i asy-syufa'a'u walal fida'u. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, la yadfa'ul azaba, tidak dapat menolak azab, tidak dapat menyingkirkan azab, anil mar'i, dari seseorang. Siapa? Asy-syufa'a'u, para pemberi syafaatnya. Walal fida'u, dan tidak pula tebusan-tebusannya. Maksudnya pada hari kiamat nanti para pemberi syafaat itu tidak akan bisa melindungi kita. Tebusan-tebusan yang kita pikir bisa ditawarkan itu tidak akan bisa melindungi kita. Wala yang fa'uhu, ya, semua itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya bagi kita. Lalu apa yang berguna? Illa amaluhus soleh, kecuali amal solehnya. Kecuali amal soleh kita. Amal soleh kita itulah yang kemudian menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita, dan atas dasar itu kemudian kita mendapatkan perisai, mendapatkan pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu menjadi jalan kita
untuk kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu diingatkan, dunia ini adalah tempatnya beramal dan tidak ada hisab di sini. Tetapi akhirat itu adalah tempatnya hisab, tempatnya perhitungan, tempatnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wala amal, dan tidak akan ada kesempatan untuk melakukan amal di sana. Tidak ada lagi karena waktu beramal sudah tertutup. Waktu berinfak, waktu bersedekah, waktu bersujud, waktu berzikir, waktu bertaubat itu sudah ditutup sejak kita meninggalkan dunia ini. Kehidupan akhirat, begitu kehidupan akhirat itu dimulai di alam kubur kita, maka semua kesempatan beramal itu sudah ditutup. Karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan usia panjang dalam kebaikan, dalam kesolehan, agar kesempatan melakukan amal soleh itu lebih lama, lebih banyak, dan kita mohon agar supaya kita pada akhirnya meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, para peserta kuliah Al-Quran online, sampai di sini pembahasan kita untuk sesi kali ini. Sampai bertemu dalam sesi kuliah Al-Quran online selanjutnya, di mana kita akan membahas ayat-ayat yang terdapat pada halaman ke-8, masih dalam surah Al-Baqarah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.